Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Assalatu wassalamu ala nabina Rasulillahi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat karunia dan petunjuk Allah, kita umat Islam berkesempatan meraih pahala Ramadan yang kini telah berada di penghujung kesempatan itu. Walau dalam situasi pandemi COVID-19, kita mampu melaksanakan puasa 1 bulan penuh dengan diikuti amalan-amalan keutamaan Ramadan sebagaimana telah kita lakukan tarawih bersama, tadarus bersama, infak, zakat, dan melakukan ta'awun bersama untuk keperluan bersama dalam rangka meraih derajat takwa sebagaimana dianjurkan kewajiban puasa itu dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Para pemirsa yang dirahmati Allah, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menyampaikan risalah tugas kenabiannya untuk mencerahkan umat manusia dari kegelapan menuju terang benderang. Semoga keselamatan juga tercurah kepada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa atas petunjuknya kita semuanya dengan ikhlas dan dengan semangat yang pantang padam senantiasa menempatkan diri mengikuti rangkaian amalan-amalan ibadah puasa Ramadan. Di antara amalan-amalan utama dalam bulan Ramadan itu ialah mengikuti majelis ilmu yang penuh manfaat walaupun secara virtual. Dari ilmu yang kita peroleh akan membuahkan petunjuk untuk senantiasa beramal soleh atau beramal yang diridhoi oleh Allah, dan petunjuk Allah itu sebagaimana tertuang di dalam firman-Nya Al-Qur'anul Karim surat Al-A'raf surat 7 ayat 43. Demikian bunyinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Bahwasanya mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapatkan petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kepada kami. Sesungguhnya Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Bapak Ibu para pemirsa yang budiman, petunjuk Allah atau hudan dalam bahasa Arabnya yang telah kita dapatkan dari hadiratnya melalui ibadah Ramadan itu sungguh merupakan suatu kenikmatan yang tiada ternilai dibandingkan dengan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Marilah kita syukuri dengan khusyuk agar dengan petunjuk tersebut kita mendapatkan kenikmatan-kenikmatan berikutnya yang tak mungkin kita dapat menghitungnya. Karena harapannya dengan ilmu yang kita dapatkan di majelis ilmu itu, kehidupan kita di masa yang akan datang akan lebih membahagiakan dan mensejahterakan dunia dan akhirat. Man kharaja fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillahi hatta yarji. Rawahu Tirmidzi. Rasulullah berpesan, barang siapa yang keluar rumah dalam kerangka mencari ilmu, maka dia dalam rangka di jalan Allah sehingga dia kembali. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari Anas. Dari sabda Rasulullah di atas, memang tradisi atau kebiasaan zaman dulu mencapai kemuliaan dengan ilmu itu mesti berkegiatan di luar rumah. Namun untuk sekarang,
di mana aplikasi media sosial telah dimiliki seseorang dimanapun berada, termasuk di dalam rumah. Seperti kegiatan majelis ilmu saat ini bisa menggunakan WhatsApp atau WA, Instagram, Facebook, dan bahkan bisa dilakukan tatap muka. Tidak hanya untuk keperluan ilmu tetapi meliputi kepentingan bersama, kepentingan orang banyak, seperti halnya musyawarah, berembuk terkait kemaslahatan bersama, dan silaturahmi pun misalnya bisa menggunakan Google Meeting, Zoom, Note Voice, video call, dan sebagainya. Jadi, kegiatan yang semula dilakukan di luar, yang dilakukan mengharuskan di luar rumah itu saat ini bisa dilakukan dengan media sosial secara virtual, termasuk kegiatan majelis ilmu. Para pemirsa yang dirahmati Allah, ilmu dalam ajaran Islam memiliki kedudukan yang tinggi. Ilmu bisa mengantarkan pemiliknya untuk menjadi saksi dan atas kebenaran dan keesaan Allah. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, "Mayuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin." Muttafaqun alaihi. Barang siapa yang Allah menghendaki kepadanya kebaikan, maka akan memahamkannya dia dalam masalah din atau agama. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Perumpamaan para pemilik ilmu, Rasulullah menggambarkan dengan lembah yang menampung air yang begitu bermanfaat bagi alam di sekitarnya. Oleh karena itu Rasulullah juga berpesan, ilmu adalah jalan menuju surga. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariq ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Maka sungguh beruntunglah bagi kaum muslimin bahwa Allah menjanjikan derajat tinggi bagi mereka yang beriman dan berpengetahuan serta berilmu pengetahuan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Firman Allah ini tertuang di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Baiklah, kita saat ini sedang berusaha mencegah penularan COVID-19 dengan tetap berada di rumah kita masing-masing. Tidak dibenarkan keluar rumah kecuali keperluan mendesak. Upaya dan ikhtiar mematuhi protokol kesehatan dengan tetap tinggal di rumah, banyak hal yang bisa kita lakukan termasuk berkegiatan majelis ilmu sebagaimana saat ini. Bahkan di dalam bentuk pengajian, kajian, diskusi, atau seminar. Jadi di balik perasaan bosan, jenuh ketika kita berada di rumah dalam jangka waktu lama ini, ada hikmah yang bermakna dalam kehidupan untuk masa yang akan datang, yaitu kita banyak mendapatkan ilmu dari nasihat atau tausiah dan petunjuk atau hudan untuk mencerahkan kehidupan kita. Disinilah berkah Ramadan. Dengan ibadah wajib puasa sebulan penuh, berikut amalan-amalan penyempurna termasuk bertafakuh fiddin, memahami agama dengan mengkaji Al-Quran saat kita memperingati nuzul Quran pada pertengahan bulan Ramadan. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada 10 hari akhir Ramadan kita disibukkan memperbanyak zikir, kontemplasi atau merenung, dan mengevaluasi diri sebagai pengganti iktikaf ketika kita berada di masjid. Oleh karenanya kita memperbanyak memohon ampun. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa wa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun dan Engkau mencintai ampunan, maka ampunilah aku. Pada akhir bulan Ramadan, terutama malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27 dan 29. Saat ini hari ke-29. Malam di mana Allah memberikan kesempatan hamba-hambanya untuk memohon ampunan atas dosa-dosanya dengan memperbanyak zikir, membaca Al-Quran dan amal kebaikan lainnya. Rasulullah menuntunkan agar malam Lailatul Qadar itu dicapai atau diburu pada 10 malam terakhir Ramadan. Bila kita beribadah pada malam itu akan mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Sebagaimana tertuang firman Allah di dalam surat Al-Qadar ayat 3-5.
Lailatul Qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Pemirsa yang dimuliakan Allah, kini sampailah kita di penghujung Ramadan. Tentunya semua kaum muslimin yang memiliki kemampuan telah membayar zakat fitrah sebagai kewajiban. Berikut kita agungkan dengan melafadzkan takbir bersama dimanapun berada, termasuk di rumah kita masing-masing. Marilah kita dengungkan takbir bersama-sama di rumah kita masing-masing. Kaum muslimin telah berhasil melampaui gemblengan, tempaan melalui ibadah puasa untuk merevitalisasi atau meningkatkan iman dan memperkuat keislaman di bulan Ramadan yang penuh berkah dan ampunan. Memasuki bulan Syawal, kita sambut dengan penuh kegembiraan atas kemenangan melawan hawa nafsu selama 1 bulan. Kegembiraan bukan berarti berfoya-foya menggunakan atribut yang serba baru. Rumah diperbarui, pakaian harus baru, apapun termasuk kendaraan harus baru. Bukan seperti itu. Kegembiraan yang dimaksud adalah sebagai ekspresi kesyukuran dengan menjalankan sholat id di rumah kita masing-masing sesuai dengan tuntunan Majelis Tarjih dan tuntunan Majelis Ulama Indonesia. Syawal yang berarti meningkat. Kita tingkatkan kualitas ibadah kita. Antara lain sholat, puasa, dan amalan-amalan kebaikan secara muamalah dan akhlak kita tetap lakukan sesuai dengan kemampuan dalam kehidupan sehari-hari mendatang. Para pemimpin sesama, kita hilangkan perasaan sakwasangka. Sakwasangka yang buruk atau suudon kita hilangkan. Kita maafkan kesalahan yang pernah diperbuat dan kita mohonkan permintaan maaf yang pernah kita lakukan. Kita perbanyak silaturahim walau tanpa berkunjung secara fisik. Kita saling memaafkan walau tanpa berjabat tangan. Dan kita saling mendoakan semoga amalan ibadah puasa di bulan Ramadan diterima Allah dan dosa-dosa kita diampuninya dengan ungkapan minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga kita kembali suci, bersih dari segala yang mengotori jiwa dan raga, dan kita tergolong orang yang menang serta berbahagia. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka alangkah bijaknya tradisi sawalan atau yang disebut dengan halal bihalal pada masyarakat kita yang memiliki kearifan lokal wisdom, dengan diwujudkan bahasa simbol. Istilah lebaran dari kata lebar. Selesailah sudah dalam menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Ini ibadah yang penekanannya merupakan hubungannya dengan Allah atau hablum minallah. Walaupun ada sisi hablum minan nas, karenanya dianjurkan juga memperbanyak infak dan ta'awun. Sementara penekanan berikutnya pada hablum minan nas di saat Syawal, memperbanyak silaturahim dengan bahasa simbol luber, ibarat gelas terisi air hingga tumpah, yang artinya meluaskan maaf. Saling memaafkan. Dikembangkan dengan kata berikutnya labur atau artinya putih bersih. Setelah ibadah puasa usai, Allah mengampuni dosa-dosa yang dalam pergaulan sesama kita juga memiliki kesalahan antar sesama sehingga kita menjadi bersih ibarat tembok putih bersih setelah dilabur. Lebaran, luber, dan labur sebagai bahasa simbol yang syarat akan makna keagamaan. Itu tradisi yang dimiliki oleh masyarakat kita bangsa Indonesia. Alhamdulillah kita syukuri bersama. Semoga pada bulan Syawal tahun 1441 Hijriah kali ini kita mampu meningkatkan ketakwaan berkat meningkatnya kekuatan spiritual atas pembinaan melalui kualitas hablum minallah dan hablum minan nas dalam ibadah Ramadan yang telah berlalu. Dan semoga Allah mengabulkan doa kaum muslimin agar dalam waktu dekat ujian pandemi COVID-19 segera sirna. Kami sampaikan minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum, maaf lahir dan batin. Kami akhiri dengan doa.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birin wal fawza bil jannati wan najati minan nar. Allahumma inni as'aluka aisatan haniyah wa mitatan sawiyah wa maraddan ghaira muhzin wala fadhihin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Allahumma a'izzil Islam wal muslimin wa adzil as-sirka wa tammir a'da'ad-din. Wa sallallahu sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al Indonesia aminatan mutmainnatan wa jami'il biladil muslimina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana ighfir alaina sabron wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.